Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam. Sapaan firman Tuhan malam hari ini dengan tema kelemah lembutan. Bacaan terambil dari Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kelemah lembutan adalah salah satu buah roh. Kita bisa baca dari Galatia 5 ayat 22 hingga 23. Kelemah lembutan sama sekali tidak identik dengan orang yang lemah, atau dalam hal ini orang yang tidak berdaya. Kelemah lembutan juga bukan cuma soal cara berbicara yang sopan atau berbicara yang lembut, namun lebih dalam dari hal itu. Kelemah lembutan adalah karakter seorang yang dapat mengontrol diri. Jadi, orang yang lemah lembut adalah orang yang sesungguhnya memiliki kekuatan atau kelebihan, namun dapat menguasai diri dan mengontrol kekuatannya, tidak menyalahgunakan kekuatan dan kuasa yang dimilikinya, namun dapat memakai kekuatan itu dengan benar dan bijaksana. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 11 ayat 29, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Kata lemah lembut di sini memiliki arti yang sama dengan kata lemah lembut yang dipakai Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 5 yang berbunyi, "Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi." Kata lemah lembut di sini dipakai dari bahasa Yunani praev yang memiliki makna rendah hati, kelembutan hati, lemah lembut, sopan. Dalam kutipan Tuhan Yesus di atas, yang lemah lembut adalah mereka yang rendah hati dan patuh kepada Allah. Mereka berlindung padanya dan kehidupan mereka diserahkan sepenuhnya kepadanya. Mereka lebih memperhatikan pekerjaan Allah dan umat Allah daripada hal-hal yang mungkin terjadi pada diri mereka. Orang yang lemah lembut inilah yang akhirnya akan memiliki bumi, dan bukan mereka yang merampasnya dengan kekerasan. Kita juga tentunya masih mengingat kisah ketika Tuhan Yesus dalam Matius pasal 21 ayat 12-13 yang sangat marah saat bait Allah dipakai untuk tempat berjualan. Ia bahkan sampai mengobrak-abrik tempat berjualan di sekitar bait Allah tersebut. Lalu, apakah di sini Tuhan Yesus kehilangan kelemah lembutannya? Tentu saja tidak. Malah Tuhan Yesus menunjukkan definisi dan mendemonstrasikan kelemah lembutan yang sebenarnya. Dalam hal ini kita tahu bahwa kelemah lembutan sama sekali tidak berhubungan secara langsung dengan kemarahan. Sebaliknya, orang yang lemah lembut bisa mengelola emosinya dengan sangat bijaksana dan mempergunakannya pada waktu, tempat, dan kepada orang yang tepat. Dalam Alkitab juga disebutkan bahwa Musa adalah orang yang paling lembut di bumi. Kita bisa baca di dalam Bilangan 12 ayat 1-3. Waktu ia dituduh oleh kakak-kakaknya Harun dan Miriam, ia tidak marah, tidak menyakiti, tidak melawan, dan tidak mengaduhkan mereka kepada Allah. Sekalipun orang-orang marah kepadanya, ia tetap tinggal tenang, sebab Allah memegang tangannya dan ia menyerahkan seluruh masalahnya kepada Allah. Tetapi waktu Miriam dihukum dengan kusta oleh Tuhan, maka Musa datang kepada Tuhan dan memohon untuk kakaknya yang sombong dan jahat itu agar bisa diampuni dan disembuhkan oleh Tuhan. Dalam hal ini,
Lemah lembut lahir dari kepercayaan sepenuhnya pada kehendak dan penyertaan Allah dalam hidup kita. Lemah lembut itu bukan manis hanya di mulut, bukan juga baik pada semua orang, tapi hatinya penuh dengan kejahatan. Lemah lembut juga bukan sikap pura-pura atau munafik. Lemah lembut juga tidak dibuat-buat, namun lahir dari hati yang tulus. Lemah lembut merupakan sikap tidak suka melawan, bukan karena takut atau karena lemah, tetapi justru karena percaya pada Tuhan yang mengatur dan mengendalikan hidup kita, dan percaya bahwa hal apapun yang jahat yang dilakukan orang terhadap kita adalah seizin Tuhan. Dengan kata lain, perlakuan seburuk apapun akan dipandang sebagai suatu tahap proses yang akan membawa kita pada kebaikan di waktu yang akan datang. Dalam menjalani kehidupan kita, lemah lembut dapat ditunjukkan melalui sikap menerima dan rela menjalani apapun yang ditetapkan Tuhan dalam hidup kita. Tanpa mengeluh, tanpa protes, tanpa persungutan pada Tuhan, serta tunduk dan taat pada rancangan Tuhan. Berdiam diri dengan tenang, tidak bangkit amarahnya, tidak ingin membalas, tetapi percaya dan menanti pembelaan dari Tuhan. Sikap ini dimulai dari dalam hati yang menyerahkan segala perkara kepada Tuhan, yang kemudian akan nampak keluar melalui ketenangan hidup dan perilaku yang tentram, penuh penguasaan diri dalam menghadapi segala sesuatu. Tuhan memberkati kita semua.